Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Mutiara Armalia dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 6. Saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Menerapkan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Akuntansi di SMA Negeri 15 Palembang dengan dosen pengampu Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD. Baiklah, sebelum memasuki ke isi proposal ini, kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang dari proposal ini. Jadi, yang melatar belakangi proposal ini adalah pendidikan karakter merupakan sarana yang berperan penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas dan berpotensi. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya hal-hal yang kurang pantas justru dilakukan oleh beberapa pelajar di negeri ini. Fenomena mencontek, tawuran antar pelajar, serta kejadian-kejadian lain yang tidak mencerminkan perilaku seorang akademis semakin hari malah semakin bertambah saja. Di samping itu, tingkat kesopanan seorang siswa terhadap gurunya atau seseorang anak terhadap kedua orang tuanya juga semakin memprihatinkan. Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat pendidikan yang baik bagi pertumbuhan karakter siswa. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan sebuah usaha bersama dari seluruh warga sekolah untuk menciptakan sebuah kultur baru di sekolah, yaitu kultur pendidikan karakter. Belajar akuntansi ini tidak hanya sekadar terampil dalam berhitung, tetapi juga menumbuhkan karakter rasional, jujur, objektif, kontrol diri, progresif, keterbukaan pada aneka pendapat, eksploratif, dan ketekunan lewat pembelajaran akuntansi. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan metode khusus untuk upaya mempersiapkan diri dan mengintegrasikan seluruh nilai-nilai pendidikan serta karakter agar terjadi keseimbangan antara penguasaan bidang ilmu akuntansi dengan kemampuan non-akademis merupakan amanahnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam proposal ini. Yang pertama yaitu kurangnya sikap baik siswa terhadap guru. Yang kedua, tingkat kesopanan siswa terhadap kedua orang tuanya juga di rumah pun sangat memprihatinkan. Dan yang ketiga, sikap terhadap teman sebaya juga seringkali tidak terkendali. Untuk memfokuskan masalah, maka peneliti membuat batasan masalah, yaitu menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran akuntansi di SMA Negeri 15 Palembang. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam proposal ini, rumusan masalahnya itu adalah apakah dengan menghubungkan pendidikan karakter melalui pembelajaran akuntansi dapat membantu meningkatkan pendidikan karakter di SMA Negeri 15 Palembang. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pendidikan karakter terhadap siswa SMA Negeri 15 Palembang. Baiklah, kita lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terdiri dari satu, dapat meningkatkan pendidikan karakter pada siswa. Yang kedua, dapat memberikan pengetahuan tentang strategi penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran akuntansi. Dan pada manfaat praktis terdapat dua juga, yaitu satu, diharapkan mampu memberikan motivasi bagi lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Dua, diharapkan dapat dimanfaatkan guru, khususnya guru akuntansi, untuk mengembangkan kompetensi bidang strategis penerapan pendidikan karakter. Selanjutnya, kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini akan dibahas pertama, yaitu pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter secara luas dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka mengembangkan nilai dan karakter sebagai karakter dirinya sendiri. Dan yang kedua, prinsip pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas merekomendasikan ada 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut. Saya sebutkan hanya beberapa saja, yaitu mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Yang kedua, mengidentifikasi karakter secara komparatif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, efektif, dan membangun karakter.
Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Selanjutnya ada tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter yaitu 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang konduktif. 2. Membentuk peserta didik untuk memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, menguatkan berbagai perilaku positif yang ditampilkan oleh peserta didik. Yang keempat, mengoreksi berbagai perilaku negatif yang ditampilkan oleh peserta didik. Dan yang kelima, memotivasi dan membiasakan peserta didik mewujudkan berbagai pengetahuan tentang kebaikan. Selanjutnya, pengertian pembelajaran akuntansi. Jadi, pembelajaran akuntansi merupakan proses membuat orang belajar atau merangkai atau rangkaian kejadian yang mempengaruhi pembelajaran sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah untuk menyampaikan ke sekumpulan materi bahan ajar berdasarkan landasan keilmuan. Dan yang terakhir ada tujuan pendidikan akuntansi. Jadi pendidikan akuntansi ini bertujuan untuk dapat mengetahui perhitungan keuangan dengan sistematis yang baik dan benar. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat alamiah. Selanjutnya, populasi penelitian. Jadi, populasi pada penelitian ini adalah peserta didik SMA Negeri 15 Palembang, kelas 10 IPA maupun IPS yang hanya diambil 25 orang saja. Sedangkan objek penelitian ini merupakan pelajaran akuntansi. Dan setting penelitian. Setting penelitian pada penelitian ini yaitu di dalam ruang kelas pada saat pembelajaran akuntansi berlangsung atau secara daring saat pembelajaran akuntansi melalui aplikasi seperti Zoom dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Teknik wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan penelitian. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku, majalah, dokumen, dan peraturan dan lain-lain. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Dalam tahap analisis data ini, peneliti menggunakan 1. Reduksi, 2. Penyajian data, dan 3. Penarikan kesimpulan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.